Adalah, yuk, gih. Yuk guys. Menuju ya. Tos ke duluan, tos dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mencoba sedikit saja menyampaikan beberapa kaitannya dengan persiapan kita saat nanti kita akan bertugas di BIMTEK, ya, di BIMTEK. Jadi ini saya akan coba sedikit sampaikan, kemudian nanti akan saya coba sedikit perlihatkan perangkatnya. Jadi perangkatnya itu mudah-mudahan sudah selesai semua. Jadi kedengaran ya? Oke. Nah, yang pertama, jadi teman-teman yang ahli kubur. Nah, kan namanya kan ahli kubur kalau misalnya kita terusin namanya. Oke. Saya ngapi lah mau. Ini dia, mic-nya ya. Jangan miso-miso. Cukup kali ya? Ya, oke. Gak ada yang nyala, dua-duanya. Bocor. Baterainya habis. Bu Nikma dimatiin aja Ini. ini. Dom, Oke. yang cewek. Jadi gini, teman-teman pada saat nanti teman-teman bertugas di apa namanya di BIMTEK itu agak sedikit berbeda. Nanti kita akan diskusi di sini diskusi beberapa hal kaitannya dengan agenda dari BIMTEK. Ini kan sudah disampaikan oleh Pak Wei. Jadi nanti teman-teman yang apa namanya bertugas di sini itu nanti akan fokus pada bagaimana ibu bapak mendeliver pemahaman kaitannya dengan fase, ya fase. Di sini kita punya 4 fase, ya 4 fase C, D, E, dan F, ya C, D, E, dan F. Ya. Nah, jadi nanti konsep BIMTEK-nya begini. Jadi teman-teman, konsep BIMTEK-nya itu karena fase C, D, E, F, maka konsep BIMTEK-nya yang akan disampaikan adalah konsep BIMTEK yang tertinggi. Kalau kita lihat tertinggi berarti ada di E dan F. Jadi nanti teman-teman itu memfasilitasi guru, memfasilitasi calon fasilitator itu dibabat rata di tinggi, di yang kelas yang tinggi. Ya. Kalau kita membagi ini nanti mana yang C, mana yang D, mana yang F, nah itu agak repot. Makanya kita babat pakai yang tinggi. Jadi di panduan kita akan mengembangkan BIMTEK-nya di fase yang paling tinggi, E dan F. Jadi kalau dia bilang, oh saya mah di C aja, nggak bisa. Karena nanti di lapangan itu nggak mungkin dia akan mengajar di C saja. Tapi mungkin saja nanti LPD-nya minta, tolong dong ini ada kelas untuk fase E. Oh enggak, saya mah nggak bisa, saya mah fase C, nggak bisa. Ya, maka dibuat yang paling tinggi. Kalau harapannya kalau udah tinggi, dia turun ke bawah bisa. Gitu ya, logikanya seperti itu. Kemudian calon fasilitator itu nanti akan bertugas bekerja dalam calon fasilitator itu nanti di kelas itu bekerjanya dalam kelompok. Mereka distrategikannya dalam kelompok, ya, dalam kelompok. Kemudian teman-teman nanti calon fasilitator itu bersimulasi memfasilitasi di dalam pembelajarannya. Jadi mereka itu diminta untuk membedah modulnya, membedah fasenya, kemudian mereka akan bersimulasi, kemudian mereka nanti akan mempresentasikan. Gitu. Jadi seolah-olah ibu bapak itu memfasilitasi teman-teman calon fasilitator gimana cara nanti ngajar di lapangan, gitu. Gitu ya. Kemudian nanti teman-teman itu nanti diminta untuk membedah. Karena gini, fase yang akan diberikan ada 4 fase, ya. Di dalam kelas, nanti teman-teman itu diminta untuk membedah 4-4-nya. Gimana caranya? Dibagi 4 kelompok. 4 kelompok, 1 kelompok fase C, 1 kelompok fase D, E, dan F. 4 kelompok. Ya. Kemudian pada saat mereka membedah modul 1, maka mereka akan membedah modul 1 di fase C, D, E, F. Jadi nanti pada saat presentasi, oh fase C itu koskil, kata si fase D, E, F. Kata fase C, oh nanti, oh fase F itu seperti ini. Nah, yang fase C itu nanti akan geser ke fase D. Fase D geser ke fase C. Terus muter.
Jadi setiap kelompok akan punya kesempatan untuk membedah semua fase. Gitu ya. Kemudian aktivitas itu mereka tidak sama sekali diberikan buku, modul, file dan semua nggak dikasih seperti itu. Mereka nanti akan diberikan dalam bentuk LMS. Ya, dalam bentuk LMS. Jadi pengelompokannya gini yang tadi saya sampaikan ya, dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok 1, 2, 3, 4 itu fase C, D, E, E, F. Nanti pada saat membedah modul 1 C, D, E, F. Modul 2 diputer ya, D, E, E, F. Hilang. Sepertinya Pak Yogi mental. Nanti Pak Asep. Oke. Nah, Ulangi, barusan putus Pak Yogi. Oke, jadi skenario pelatihannya, teman-teman. Jadi di dalam skenario pelatihannya nanti, ya skenario pelatihan, nih ya skenario pelatihan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di LMS-nya, skenario pelatihannya itu di dalamnya itu ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Semua muter seperti itu, ya. Semua muter seperti itu. Nanti di dalamnya seperti apa, di LMS sudah jelas, ya. Di LMS sudah jelas. Jadi teman-teman itu tinggal mengarahkan saja proses belajarnya, ya. Proses belajarnya ya. Ya jelas ya, penting diawali dengan pendahuluan, kemudian diakhiri nanti dengan penguatan, ya. Aku kerowokan pemerintahan. Oke, ini ya. Ini pelatihannya, skenario pelatihannya. Nah, kalau di skenario BIMTEK-nya seperti ini. Jadi teman-teman itu akan memberikan pendahuluannya dulu, pengantarnya dulu, PowerPoint-nya sudah disiapin. Ya, PowerPoint-nya sudah disiapin. Si peserta diminta untuk aktivitas bedah modul sudah disiapkan, lembar kerjanya sudah disiapkan. Kemudian mereka diminta untuk presentasi bedah modulnya juga sudah disiapkan, waktunya, rentang waktunya. Kemudian minta mereka untuk mensimulasikan. Pada saat mereka presentasi bedah modul, mereka minta mensimulasikan. Simulasi. Ya, simulasikan di LMS-nya nanti seperti apa. Nah, peer teaching itu hanya ada di modul 5 saja. Ya, jadi nanti pada saat modul 5, sebelum pra modul 5 itu sudah ada aktivitas menginformasikan Ibu Bapak silakan mempersiapkan rencana pembelajaran untuk peer teaching. Nah, barulah penguatan. Nah, penguatan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Awe. Pak Awe sudah menyampaikan modul 1-nya. Nah, itu modul 1 penguatannya. Ya, penguatan modul 1 itu yang tadi disampaikan oleh Pak Awe. Nanti penguatan modul 2, 3, dan 4 itu yang nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu bapak-bapak yang dari fase. Ya, nanti kita ambil yang penguatannya yang mana. Ya. Kemudian desain arsitektur BIMTEK-nya, teman-teman nanti dari UPT, Kemdikbud dan seterusnya itu hanya memantau saja. Kita pekerjaannya tatap muka, luring. Ya, tatap muka luring, tapi ada LMS. Kenapa? Karena LMS ini sifatnya mendampingi proses pembelajaran Ibu Bapak nanti pada saat BIMTEK dan pelatihan. LMS ini di situ. Jadi nanti nilai segala macam, tugas segala macam itu ada di LMS. Jadi nggak ada lagi bentuk-bentuk yang manual-manual, itu nggak ada. Semua disimpan di dalam LMS. Ya, nanti akan ada administrator dan segala macamnya. Narasumber dengan peserta atau calon fasilitator sifatnya adalah tatap muka secara ya. Karena harapannya nanti di BIMTEK itu teman-teman bisa BIMTEK-nya 6 hari ya, Bu Bapak ya. 6 hari, kemudian pelaksanaan BIMTEK itu jamnya nanti kita bisa gini kan. Nanti jadi nanti teman-teman pada saat BIMTEK pertemuannya tatap muka ya. Jadi tatap muka, jadi tidak ada pertemuan secara daring.
Jadi Ibu Bapak tidak perlu menyediakan Jimit, Zoom, dan segala macam itu tidak. Jadi Ibu Bapak akan pertemuan tatap muka. Dan ingat pertemuan tatap muka, Ibu Bapak tingkat kelulusannya kehadiran harus 95% untuk peserta. Pak, saya mau izin, mau ada kegiatan dulu di Dinas Pendidikan. Silakan, tapi nggak lulus. Selesai. Ya, selesai. Begitu. Tapi kalau nanti peserta, itu tingkat kelulusannya harus 90% kehadiran. Bukan 95. Tapi kalau BIMTEK itu 95 kehadiran. Jadi nanti di kehadiran di tim LMS itu ada hadir penuh, hadir sebagian dan tidak hadir. Jadi kalau dia izin setengah hari, Pak saya izin setengah hari, hadir setengah. Nah itu harus 95% minimal. Kalau dia kurang dari 95%, tidak ada bergening Pak, boleh nggak ada. Pokoknya LMS menyebutkan dia sudah tidak lulus, tidak lulus. Fasilitator tidak, narasumber tidak mencentang dia hadir, kemudian dia tidak lulus, itu kesalahan narasumber. Gitu ya. Hati-hati. Makanya semuanya akan tersimpan di LMS. Kemudian bahan BIMTEK-nya itu panduan BIMTEK nanti akan diberikan Ibu Bapak untuk bisa melihat, ya. Kemudian panduan program penguatan codingnya juga nanti akan. Jadi panduan BIMTEK yang akan kita laksanakan, Ibu Bapak nanti sebagai narasumber BIMTEK. Di panduan itu kita menulisnya, Ibu Bapak narasumber BIMTEK itu bisa menjadi fasilitator penguatan guru. Jadi ini misalnya Pak Weni, narasumber narasumber nanti jadi fasilitator di Cidahu. Jauh-jauh sekali. Misalnya, tapi saya mah yang Karawang Pesisir, bangga, dia Karawang Pesisir jadi diselenggarakan. Itu dari gegeban. Ada, jadi disiapkan seperti itu. Jadi kalau nanti Ibu Bapak yang domisilinya Jawa Barat bisa digunakan oleh BPGB Jawa Barat. Yang domisilinya Jawa Tengah bisa digunakan oleh Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi tidak berhenti di sini. Putus dari Pak. Aduh. Kecil katanya Pak yang dijemput. Ya, baru. Ya. Belum. Jadi nanti perangkat BIMTEK-nya ini akan kita berikan. PowerPoint-nya Ibu Bapak itu nanti akan kita berikan ini semua. Nah, ini perangkat BIMTEK-nya. Belum kelihatan, kasihan yang di sana ya. Nah, Biasanya penangannya ya, perangkat BIMTEK-nya nanti akan disiapkan. Jadi teman-teman nanti akan sudah. PowerPoint-nya sudah ada semua. Jadi Ibu Bapak tinggal Apa foundational thinking-nya? Ibu Bapak itu nanti tinggal memberikan di sini. Nah, perkenalan. Jadi nanti PowerPoint perkenalan teh kudu ya, Silakan isi. kudu halus-halus. Nah, narasumber 1, narasumber 2, nah, kita ganti. Untung iya dipaparkeun dengan narasumber 1. Ganti dulu. Ya, ganti dulu. Tapi download dulu ya, download. Tong diganti pikiran kan malah ganti semua. Ya tapi semua aduh. Bahaya tapi pula. Ya, gitu ya. Oke. Tuh, jadi itu perangkat BIMTEK. Kemudian komunikasi BIMTEK juga sudah kita siapkan. Jadi teman-teman di lembar aktivitasnya itu sudah ada semua di bawah ini, di lembar aktivitas. Sudah tinggal pakai. Ya, jadi teman-teman nggak usah nyari-nyari ke yang lain. Boleh nyari dari yang lain untuk sebagai penguatan, ya penguatan. Tapi usahakan penguatannya jangan jauh dari Nasmik dan jangan jauh dari modul. Jangan yang terlalu jauh. Apalagi yang dikompetkan, yang dibenturkan. Ulah, riweuh engke di kelas.
Ojo dibanding ke. Ya, jangan yang dibenturkan. Jangan ada, oh ini ada teori ini nih yang nanti ini teori. Oh, jangan. Bahaya. Ya, jangan ada yang seperti itu. Ya, makanya udah disiapin. Kemudian LMS-nya ada dua nih. Ada LMS BIMTEK dan ada LMS penguatan. Jadi nanti kalau ngelihat LMS-nya, teman-teman itu nanti akan didapatnya itu LMS-nya sebanyak ini. Jadi ada LMS BIMTEK, ya. Kemudian ada LMS fase C, D, E, F. Kenapa ada 5-5-nya? Karena mereka akan bersimulasi sebagai fasilitator di fase C, fase D, fase E, fase F. Jadi pada saat mereka membedah modul fase C, maka yang dibuka LMS fase C. Pada saat mereka membedah modul fase D, maka mereka akan membuka LMS fase D. Gitu. Kemudian mereka akan memsimulasikan fase C-nya seperti apa, fase D-nya seperti apa, ada apa aja di dalamnya. Itu Gitu. Mereka SD, simulasikan. Gitu ya. SD, Tetapi SMP, teman-teman yang di sini EF, bekerjanya banyaknya adalah di LMS BIMTEK. Karena ibu bapak sebagai narsum. Tidak punya kewajiban untuk masuk ke C, D, E, F. Kalau peserta nanti, calon fasilitator wajib masuk ke sana. Kalau nggak masuk ke sana, nggak akan bisa ngebedah. Gitu. Paham ya? Jadi teman-teman itu hanya ada di BIMTEK. Ngapain di BIMTEK? Menilai, melihat aktivitasnya segala macam di situ. Mereka mengunggah semua tugas ada di LMS BIMTEK. Begitu ya. Jadi nanti peserta itu begitu login nanti ada dikasih 5 kartu. C, D, E, F dan BIMTEK. Gitu. Ya. Kalau yang teman-teman kemarin bertugas di program yang sebelumnya kan diberikannya 2. Ya. Kalau ini 5. Pokoknya lebih gaya 5. 5 ya. Paham sampai sini ya. Jadi nanti teman-teman itu akan melihat ini. Jadi ada apa saja di dalamnya itu. Jadi pada saat mereka mengerjakan lembar aktivitas, itu mereka akan membuka LMS fase yang sesuai di kelompoknya. Ya. Oke. LMS BIMTEK-nya nanti, kalau pembagian timnya nanti diskusinya nanti, nggak usah ya. Nanti itu. Nah, ini saya ini kan satu-satu ya. Satu-satu dari sini. Jadi penyamaan persepsi tadi sudah, ini orientasi ya. Orientasi ini mungkin nanti akan disampaikan pada saat pembukaan. Nah, orientasi ini akan disampaikan pada saat pembukaan dan ini biasanya nanti sama direktorat atau oleh Pak Awe atau oleh saya atau oleh siapapun nanti ya yang bertugas. Tapi ini LMS-nya sudah disiapkan ya. Nah, ini struktur programnya. Jadi struktur programnya akan terlihat seperti ini, teman-teman, walaupun agak buram-buram gimana, kelihatan pokoknya struktur program seperti ini. Ya. Ini desain strukturnya, ini aktivitasnya, ini sudah ada. Ya. Nah, ini penilaiannya ya, dan ini 95% yang tadi saya bilang. Ya. Hah? Jauh. Oh, boleh. Sudah ditandatangan di panduan. Ya boleh. Nggak ada protes. Protes terlulus gitu ya. Galak kayak kudu galak ya. Nah, ini jadwal ya. Teman-teman jadwalnya begini. Teman-teman jadwalnya begini. Nah, ini jadwalnya. Jadwalnya begini. Jadi ini kemarin saya banyak diprotes di sini di H ya. H. Belum saya perbaiki. Jadi gini. Hari ke-1 sampai hari ke-6 itu adalah pelaksanaan BIMTEK-nya. Nah, H-7 itu sebetulnya 7 min H dibalik. H-7. Salah, Pak Wei, tong komentar Pak Wei itu. Komentar. Yang jelas H-7. Soalnya gini, hari ke-1, hari ke-2 saya mikirnya begitu. Ternyata penulisannya harusnya H-7. Jadi 7 hari sebelum mereka masuk atau datang ke tempat BIMTEK, mereka akan ada belajar secara mandiri dulu. Begitu. Ya, dikasih tuh LMS-nya. Ya, dikasih LMS-nya 5 kart. Kita bikin nanti panduan segala macamnya. Belajar mandiri. BM itu belajar mandiri. Kemudian hari ke-1 itu hanya sifatnya
simulasi saja, ya, simulasi. Walaupun sebetulnya simulasinya ada di sana. C2 di atas itu apa? Tes awal. C2-nya pretest dulu. Pretest baru belajar. Ya, pretest baru belajar. Kemudian barulah masuk B1, B2, B3 dan seterusnya. Ya, itu materinya. B1, B2, B3 dan seterusnya. Kemudian ada di akhir ada BM. Ya. BM itu belajar mandiri, ya, ini aktivitas belajar. Nah, teman-teman, pada saat nanti teman-teman di kelas itu tim teaching. Ya, untuk BIMTEK itu tim teaching. Tim teachingnya itu begini, jadi 2 orang narsum ada dalam satu kelas. Ya, mangga silakan diatur di dalam kelasnya. Saya nanti akan di sesi ini, saya akan di sesi ini, saya akan di sesi ini, saya ini. Mangga silakan. Itu tim teaching di kelasnya. Oke ya. Nah, ini nanti kemudian yang berikutnya adalah ini penuh nih, benar nih. Perkenalan sudah ya, ini perkenalan. Nah, saya masuk ke B1. Misi. Ini saya masuk ke B1. Nah, ini B1. Jadi B1 itu masuk ke modul 1. B1 masuk ke modul 1. Jadi pemahaman konsep coding kecerdasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Awe, ya. B1 konsepnya. Tapi aktivitas belajarnya begini. Ya, aktivitas belajarnya begini. Ini agenda aktivitas belajar fullnya. Jadi dari pendahuluan, tujuan pembelajaran, skenario kita akan seperti apa, aktivitas belajarnya, kemudian pembagian kelompoknya, kelompok kerja dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada nanti masuk ke brainstorming, silakan. Brainstorming diberikan waktunya, monggo silakan Ibu Bapak cari sendiri caranya bagaimana brainstormingnya. Kalau nggak ada mah, kalau nggak ada ide mah kasih pantun. Nggak ada ide delete brainstorm. Ya, pokoknya saya kasih slotnya. Tapi monggo silakan ya. Monggo. Kemudian pendahuluan, ini judul materi, jam pelajaran, sumbernya, misal ide Dian Sastro. Tujuan pembelajaran sudah disiapkan, nanti teman-teman tinggal menyampaikan saja. Jadi memahami, menjelaskan materi substansi modul 1. Nah, ini skenarionya. Skenario BIMTEK-nya, mereka diminta untuk memahami dengan cara apa, mengaplikasikan dengan cara apa, memahami dengan cara membedah modul yang ada di LMS-nya. Setiap fase. Pahami semua di situ mereka bedah, mengaplikasikannya dengan mensimulasikan. Gitu ya. Merefleksikannya nanti dengan mempresentasikannya. Gitu ya. Nanti ada penguatan dari narasum. Nah, aktivitas yang dilakukan, peserta akan menjadi 4 kelompok. Ya. Kemudian peserta akan menganalisis modul 1 sesuai dengan kelompok fase yang ditentukan. Nah, itu ya. Tadi kelompok fase yang ditentukan. Analisis modul 1 menggunakan LK analisis modul. LK analisis modulnya apa? Nah, ini saya buka. LK analisis modul ini. Nah, ini LK analisis modulnya. Nah, ini LK-nya. Ya, LK-nya kelompok, nama, kemudian modul, jenjang, ya, atau fase. Ya, kemudian ada petunjuk, di sini ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, gitu ya. Nah, ini LK analisis modul. Nanti kelompoknya silahkan diatur, ya. Jadi fase C muter ya. Jangan satu itu diam di fase C terus. Jadi nanti dia tidak membedah di fase D, E, dan F. Ya. Nah, ini LK-nya. Ya, LK-nya seperti ini. Ya, ini semua sudah ada di LMS. Mereka diminta untuk membedah masing-masing. Ya, diminta untuk membedah masing-masing. Nah, ini contohnya. Ini saya perbesar sedikit. Nah, di pendahuluan itu ada aktivitas pembelajaran. Apa aktivitasnya? Tujuannya ngapain itu aktivitas? Aktivitas peserta teh ngapain nanti di situ? Aktivitas ini teh fasil ya. Ini fasil.
Ini tugas fasil. Jadi gini, pada saat mereka melihat satu aktivitas, mereka harus melihat dari dua sisi. Karena mereka nanti akan menjadi fasilitator, saya ngapain di situ? Nah, peserta saya ngapain di situ? Ya. Nah, ini fasil. Kemudian di aktivitas itu ada penilaian atau tidak? Ada umpan balik atau tidak? Saya ngapain? Menilai nggak? Ada tugas nggak mereka? Ngerjain apa? Tugasnya seperti apa? Di LMS-nya seperti apa? Dinilai atau tidak? Gimana cara menilainya? Simulasikan. Nah, gitu. Ya. Harapannya begitu. Oke, sampai sini ya. Boleh ada yang nanya nih ya. Nah, presentasi. Presentasinya 120 menit. Karena apa? Dibagi menjadi 4. Jadi 30, 30, 30. Oh iya, 1 jam di BIMTEK itu 60 menit ya. 1 jam BIMTEK itu 60 menit. Kalau 1 jam pelatihan itu 45. Jadi nanti di lapangan itu 45 menit. Kalau di kita itu 60 menit. 1 jam dinding. Ya, 60 menit. Kemudian ada kelompok yang mempresentasikan, ada kelompok yang menotulensikan. Jadi notulennya itu nanti simpan di belakang slide paling akhir di PowerPoint-nya. Kenapa? Notulennya akan kelihatan di situ. Siapa yang bertanya, komentarnya apa? Siapa yang bertanya, komentarnya apa? Simpan di situ. Ya, itu mangga silakan skenario ini. Kelompok lain memasukkan secara konstruktif, presenter memberikan tanggapan 30 menit. Ya, gitu ya. Presentasi. Simulasi 30 menit. Kelompok tampil ditentukan bergantian. Jadi fase C silakan siapa yang bersimulasi, fase D siapa yang bersimulasi, fase D, E bergantian. Jadi nggak setiap presentasi itu simulasi, satu saja. Di fase C-nya siapa bersimulasi. Nanti pada saat masuk di modul 2 yang kena di fase D siapa simulasi. Kemudian di modul 3 siapa yang masuk di modul di fase E siapa simulasi itu ya tahu. Jadi simulasinya cuma 1 kali saja. Siapa yang kebagian simulasi ya 30 menit. Penguatan. Nah, isi penguatan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Wei. Jadi setelah selesai Ibu Bapak selesai proses pembelajaran segala macam, selesai simulasi, langsung Ibu Bapak kan memberikan penguatannya. Nah, penguatannya sesuai dengan modulnya. Kalau dia modulnya modulnya modul 2, maka yang dikuatkan adalah modul 2. Kalau modul 1 ya dikuatkannya modul 1. Jadi lihat nanti di fase C, D, E, F-nya di modul 1 itu sama. Modul 2 itu nanti akan seperti apa? Gitu. Ambil yang paling tinggi. Jadi nanti kami akan coba mengambil yang paling tinggi, yang paling maksudnya yang paling komprehensif, yang mengcover semua. Itu di sesi penguatan. Jadi sesi penguatan itu di akhir. Setelah selesai teman-teman melakukan proses aktivitas pembelajaran dan presentasi dan simulasi. Itu di akhir. Ya, baru selesai diterima kasih. Kemudian yang saya tidak akan semuanya, yang terakhir hanya ada di sini. Ada yang namanya peer teaching. Kita pakai peer teaching ya, karena sesama teman. Ya, kita pakainya peer teaching. Nah, di peer teaching ini disampaikan pasca B4. B4 itu modul keempat. Ya, pasca B4 ya di modul keempat. Artinya pada saat mereka ada istirahat, mereka diminta untuk mulai mengembangkan RPP-nya atau modul ajarnya. Ya, persiapan rencana pengembangan pembelajaran pada peer teaching. Ya. Nah, ketentuan peer teaching-nya nanti setiap peserta itu akan mengembangkan rencana pembelajaran peer teaching. Tujuan pembelajarannya jelas, aktivitas pembelajarannya pendahuluan itu penutupnya jelas, asesmennya jelas, media sumbernya silakan ditambahkan. Kalau silakan ditambahkan berarti boleh ada, boleh tidak, karena waktunya juga akan mepet. Ya. Peer teaching untuk 1 TP saja. Kemudian peer teaching untuk 1 kali pertemuan. Durasi peer teaching itu 20 menit.
simpan semua nanti di LMS, kemudian di drive. Ya, ini kenapa nggak kelihatan di kurang gede? Ya itu kenapa ya? Kurang gede. Udah diganti sih kan. Saya mau mempelopori MacBook tapi baru datanya. Oke, jadi semua nanti akan disimpan di LMS dan semua akan punya drive kelasnya masing-masing. Jadi nanti presentasi itu tidak usah bawa-bawa laptop, ya. Nggak usah bawa laptop langsung di drive-nya, mengurangi waktu. Ya, karena nanti peer teaching itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, ini jadi ini disampaikan setelah B4 sebelum B5 mulai. Kebayang ya? Karena B5 itu pedagogi ya, pedagogi KAA, maka coding KAA. Jadi nanti teman-teman pada saat teman-teman masuk ke B5, ini kan nih kalau lihat teman-teman lihat jadwal, bukan di sini ya. Presentasi mana tadi? Ini benar-benar ini. Nah, ini B5-nya ini ya. Nah ini B5-nya. Nah, kalau B5-nya sudah ke substansinya. Jadi sebelumnya, jadi teman-teman itu nanti jangan lupa nyampaikan sedikit kan, cuma 1 slide saja. Jadi teman-teman kalau lihat di jadwal, nah di jadwal itu, teman-teman lihat di sini di jadwal. Jadwal itu kalau nggak salah, sebentar. Nah ini kalau lihat di jadwal, teman-teman di sini kalau lihat di jadwal, nah B4 itu selesai di sini ya. Nah sebelum selesai, teman-teman kasih slide itu untuk diingat mereka. Jadi proses B5 itu masuk pembelajaran. Nah saya B5 ini mereka untuk mengerjakan RPP. Ya, itu mengerjakan RPP. Nah itu di B4 sebelum B5. Tapi nanti kita akan siapkan ya, kita akan siapkan jadwalnya yang fixnya seperti apa. Nah, baru masuk ke B5. B5 itu bedanya cuma 1. Bedanya 1 ada. Nah, kalau lihat di sini ada peer teaching. Ya, ini bedanya cuma 1, ada peer teaching. Di sini ada peer teaching. Di sini, ini ada peer teaching. Nah, ini saya lewat terus. Nah, ini peer teaching-nya. Ini simulasi selesai kan? Simulasi selesai, barulah persiapan peer teaching. Jadi nanti peserta itu akan dibagi 2 kelompok. Kenapa dibagi 2 kelompok? 15 ini satu kelasnya 40 ya. Agak harus gitu, ekstra 40. Kemarin 30 tapi di nego 40 jadi. Ya saya lah katanya 40 saya. Nah, 40 satu narsu pegang 20 peserta. Pegang 20 peserta, ya, 25 menit per peserta. Cukup nggak ya? Wih. Yuk, 20 menit, tapi 5 menit ada observernya. Ya. Jadi peer teaching durasi 20 menit, ya. Kemudian ada nanti peserta jadi ini. Dibuat muter ya, dibuat muter 20 itu buat muter jadi 1 tampil, 1 observer, 1 tampil, 1 observer, muter aja peer teaching ya. Atau mau observernya mau 2 atau mau 3, monggo silakan di ini kan. Bergantian melakukan observasi, menggunakan lembar observasi pada peer teaching dengan menggunakan instrumen observasi. Ya, ini hasil observasinya 5 menit, menyampaikan hasil observasinya 5 menit. Itu peer teachingnya. Nah ini lembar observasinya. Peer teachingnya sudah disiapin. Barulah penguatan di modul 5.
Nah, kalau teman-teman lihat di jadwal di B5 itu sebetulnya saya agak menyimpannya agak lebih panjang, waktunya. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat B5 ini nanti B5 itu akan punya waktu lebih panjang nanti ya. Karena kalau di atas itu kan masih kosong. Di atas masih kosong. Ini juga berbasis BM, ini di sana tuh ini. Kalau nggak cukup waktunya, biasanya kan kalau teaching itu suka ada yang nanya gitu. Ya, gitu. Ini BM-nya digunakan. Itu teman-teman untuk di B5. Itu saja mungkin dari saya nanti kan sudah ada grup ya. Nanti linknya akan saya berikan, link perangkatnya akan saya berikan di situ. Silakan teman-teman mempelajari dari situ. Kemudian nanti kami akan narik semua PowerPoint penguatan yang untuk disimpan menjadi penguatan modul 1, 2, 3, 4, 5. Itu mungkin yang dari saya, Ibu Bapak, hatur nuhun. Saya kembalikan ke Pak Wed. Pak Wed, itu nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yofi. Waktu kita ini ada sekitar berapa menit? 15 menit ya ke jam 12. Tapi kita masih ada berapa? 3 lagi ya? Bu Esther, Pak Yohan, Bu Dewi, Bu Ella, 4 nih. LMS mau langsung masuk lagi atau enggak Pak Yofi? LMS-nya mau masuk lagi atau udah tadi? Ya. Udah nih. Ya, halo Bu Esther, ada Bu Esther? Dapat. Ya, sebelum nanti istirahat, kita minta Bu Esther dulu ya, menyampaikan materi tentang materi yang ada di fase C. Ya, setelah itu nanti kita istirahat supaya agak lebih mapat nanti waktunya. Bu Esther sudah siap ya, Bu Esther? Oke. Sampah. Sudah terlihat layarnya? Ya, mangga, Bu Esther. Ya, jadi terima kasih pada siang hari ini sampaikan paparan, jadi tidak akan membahas keseluruhan di bagian modul 2, 3, dan 4. Nah, jadi di modul 2 ini ada judul berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Nah, di dalamnya itu ada apa aja nanti yang akan dibahas. Yang pertama itu membahas apa itu berpikir komputasional. Nah, jadi saya sedikit saja bahas di sini. Jadi berpikir komputasional itu nanti bisa informasikan bahwa cara berpikir logis, sistematis, menyelesaikan masalah digunakan oleh manusia, tapi juga terinspirasi dari cara komputer, kemudian dasar penting dalam dunia pemrograman atau coding. Nah, kegunaannya apa? Nanti kita akan bahas di modul 2 itu. Kemudian di prinsip berpikir komputasional itu nanti ada 4, ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, nanti masing-masing contoh kegiatannya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu juga nanti akan dibahas di pelatihannya. Nah, kemudian selanjutnya masih di modul 2, itu juga akan membahas mengenai mengapa berpikir komputasional itu penting. Ini dinyatakan bahwa ini merupakan dasar utama dalam belajar coding dan juga ini digunakan untuk melatih siswa. Caranya seperti apa? Sama akan dibahas nanti. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, nanti akan disambungkan dan dikaitkan dengan 4 prinsip pikir komputasional itu. Kemudian selanjutnya dengan hubungan dengan coding juga apa, juga akan dijelaskan. Jadi coding itu misalkan menuliskan solusi, kemudian juga tanpa berpikir komputasional, coding akan kacau dan tidak efisien. Cara penerapannya seperti apa, juga akan kita bahas. Tuh. Nah, selanjutnya di modul 3, setelah modul 2 selesai, kemudian ada masuk modul 3. Modul 3 ini membahas mengenai konsep dasar kecerdasan artifisialnya. Dimulai dari pertanyaan basic seperti apa itu KA, kemudian dijelaskan bahwa kecerdasan artifisial adalah sistem komputer yang menerima kecerdasan manusia, bisa belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan otomatis. Nah, ini yang menjadi kata kunci nanti untuk modul 3. Kemudian masuk ke dalam karakteristik utama KA-nya, belajar dari data, mampu memperbaiki diri, gunakan algoritma,
dan juga dapat bekerja otomatis tanpa intervensi manusia. Selanjutnya setelah itu juga akan membahas mengenai di modul 3 ini mengenai mesin cerdas versus mesin non cerdas. Nah, misalkan mesin cerdas itu seperti apa? Bisa belajar dari pengalamannya, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru, dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan pola data. Sedangkan mesin non cerdas itu hanya mengikuti perintah yang diprogram, tidak bisa belajar atau beradaptasi, membutuhkan intervensi manusia untuk semua keputusan. Ini juga akan diberikan contohnya seperti apa dan juga penggunaannya seperti apa. Selanjutnya ada jenis-jenis KA-nya dengan contoh sederhana, ada NLP, Google Translate, pengenalan suara, Siri, Google Assistant, pengenalan gambar. Nanti di modul 3 ini juga akan dibahas penggunaannya seperti apa, contohnya seperti apa. Selanjutnya ada di kelebihan dan keterbatasan KA. Jadi KA cepat, efisien dalam tugas tertentu, kemudian juga tapi tidak punya emosi, intuisi, atau pemahaman kontekstual, bisa keliru jika datanya tidak lengkap atau bias kayak gitu. Nah, jadi nanti kita akan tekankan juga bahwa AI ini tuh seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah tools kayak gitu, tidak pakem yang harus ada data dan segala macamnya, itu yang perlu kita tekankan. Dan kemudian ada etika dalam penggunaan KA, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Kemudian masih di modul 3 mengenai mengapa KA penting di abad 21. Nanti akan dibahas aja dan kenapa. Salah satunya dia adalah membantu manusia di berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi. Kemudian dijelaskan juga bahwa KA adalah alat, bukan pengganti manusia. Yang penting adalah manusia yang tahu cara menggunakan KA dengan bijak. Nah, ini modul yang terakhir, modul 4, yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisialnya. Nah, kemudian manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari ini yang akan pertama kali dibahas di modul 4. Jadi, KA itu digunakan dalam sehari adalah untuk membantu menjawab pertanyaan, mengenali wajah, memberikan rekomendasi konten di film, musik, dan video. Kemudian juga digunakan dalam banyak bidang, misalkan seperti pendidikan, hiburan, transportasi, kesehatan, keamanan. Selanjutnya, jenis penggunaan KA-nya itu ada penggunaan aktif dan juga ada penggunaan pasif. Nah, ini nanti secara lengkapnya seperti apa juga akan dibahas nanti di pertemuan untuk membahas modul 4 ini. Kemudian akan juga membahas mengenai tantangan dalam penggunaan KA, tantangan teknisnya, KA butuh data besar, kemudian ada tantangan etikanya, misalkan risiko penyalahgunaan, kemudian juga ada tantangan sosialnya, ketimpangan akses itu. Nah, kemudian nanti akan ditambahkan dengan strategi mengatasi tantangan. Tadi ada tantangannya, berarti strateginya mengatasi seperti apa? Berarti dengan regulasi usia, kemudian pendidikan literasi digital sejak dini, pengawasan orang tua atau guru saat menggunakan teknologi. Nah, ini juga masih masuk dalam modul 4, akan ada diberikan rekomendasi praktis dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seperti apa? Misalkan integrasikan KA dalam kegiatan belajar, mendorong pemahaman etika sejak awal, melatih anak berpikir kritis, menggunakan parental control dan pendampingan saat anak mengakses KA, dan juga mengembangkan minat anak menjadi pengguna aktif. Itu. Kemudian ada juga peran guru dan orang tua seperti membimbing anak, memberi contoh, mengajarkan sikap kritis terhadap informasi dari KA. Tuh. Nah, kemudian nanti dari modul 2, 3, dan 4, di dalam modulnya itu semua sudah dilengkapi dengan gambar kegiatan dan aktivitas tadi yang seperti disampaikan Pak Yoki dan juga contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa lebih relate gitu orang-orang. Gitu. Ya, sekian dari fase C. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada yang terjawab. Masuk.
Pak apa ya? Hilang ya dari meeting ya? Nggak ada di sini. Gitu. Halo Bu Esther, sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Baik ya, terima kasih Bu Esther, Ibu dan Bapak, baik yang kemudian di sini maupun yang di Zoom. Sepertinya kita harus istirahat dulu. Nanti kita masuk setelah makan siang itu jam 1. Di jam 1 kita akan mulai dengan paparan dari Pak Yohan, kemudian nanti Bu Dewi. Jadi nanti jam 1 Pak Yohan langsung ya, dilanjutkan oleh Bu Dewi begitu. Siap, Pak Asep. Pak Yohan ada nggak? Siap, Pak Asep. Ada, oke. Begitu ya, nanti kita istirahat dulu Pak Yohan. Nanti jam 1 langsung Pak Yohan presentasi. Kita kemudian ketemu lagi nanti jam 1. Boleh online terus atau kemudian live dulu boleh, karena 1 jam kemudian nanti kita ketemu ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.